Hamid Muhammad bin Salim Masri wala Habib Muhammad bin Husain Ba'abud wala Habib Ali Muhammad Ba'abud wala Habib Ahmad wala Habib Alwi wala Habib Hasan Abna'il Habsan bin Ahmad Idrus Muhammad Anis bin Hasan Syahibuddin wala Habib Ali bin Segaf wala Syekh Muhammad Segaf wala Habib Abdul Qadir bin Segaf wa Sadatil Ajdad wala Habib Abdul Rahman bin Abdul Qadir Segaf wala Habib Hasan bin Abdul Hindwan wala Habib Segaf bin Ahmad Segaf wala Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Syekh Bakar bin Salim bin Habib Zain bin Abdul Rahman Ba'abud wala Habib Muhammad bin Bakar Ba'abud wala Syekh Abdullah bin Awad Abdul wal awliya tis'ah wal jami' ahli hadhihi al baldah wa jami' sadatina lawliyin wa man banu amr hadha al makan sabiqan wa lahiqan wa walidina wa walidikum amwatina wa amwatikum amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'inda darajatihim bil jannah wa yukaththir mathubatihim wa dha'a masanatihim wa yahfazna bihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nadakhiruha dhakhiratan yaumiddin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kitab Arba'in Nawawi karya Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa radallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Mudah-mudahan sebagaimana Allah ridha beliau, Allah ridhoi kita semuanya. Allah jadikan ilmu kita manfaat sebagaimana manfaatnya ilmu beliau, manfaat barakah zahiran wa batinan fid din wad dunya wal akhirah. Qala al-musannif rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu wa radallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai muqaddimah pembukaan kitabnya dengan bacaan basmalah. Dibahas oleh ulama, kenapa setiap musannif, setiap muallif, setiap penyusun pengarang satu kitab selalu tidak lepas mereka memulai muqaddimahnya dengan bacaan basmalah. Ada dua alasan. Yang pertama, iqtidaan bil Qur'anil Aziz, yaitu dalam rangka meneladani Al-Qur'an. Sebagaimana Al-Qur'an selalu diawali surat demi suratnya dengan bacaan basmalah, maka sepatutnya buat kita untuk memulai, entah itu belajar, entah itu mengajar atau menyusun mengarang satu kitab,
dan seterusnya dengan bacaan basmalah. Rasulullah SAW bersabda, "Takhallaqu bi akhlaqillah." Berakhlaklah kalian, berperilakulah kalian sebagaimana perilakunya Allah, akhlaknya Allah. Allah Maha Pemaaf. Iya, jadilah kita manusia yang juga saling memberi maaf satu sama lain. Allah Maha lemah lembut, maka kita pun juga demikian. Sepatutnya buat kita untuk berlemah lembut baik dalam tindakan, dalam ucapan, perbuatan satu sama lain dan seterusnya. Manakala Allah memulai Al-Quran dengan bismillah, tiru, teladani. Tidak kita mulai satu aktivitas kecuali dengan bismillah. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua adalah dalam rangka melaksanakan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta." Setiap perkara yang tidak dimulai, tidak diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka sedikit manfaatnya, sedikit barokahnya. Subhanallah, mulai dari kita buka mata sampai nutup mata, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu melazimi. Tidak kita mulai aktivitas kita kecuali dengan bacaan basmalah. Mau tidur, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kemudian melepas baju, bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Keluar rumah, bismillah amantu billah tawakkaltu 'alallah. Masuk kamar mandi, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pernah nggak kita berpikir selain Rasulullah yang ngajari kita tata cara hidup mulai dari kita buka mata sampai menutup mata? Selain Rasulullah, siapa lagi? 63 tahun usia Rasulullah SAW ngajari kita tentang bagaimana kita berperilaku sebagai manusia yang sebenarnya. Maaf, kalau kambing masuk kandang tidak mendahulukan kaki kirinya daripada kanannya, nggak peduli yang mana yang lebih dulu, nggak baca doa. Kambing makan, nggak peduli apakah dia duduk, berdiri, bahkan kera bergelantungan. Maka kita dengan melaksanakan sunnahnya Nabi, berarti kita sudah memanusiakan diri kita sendiri. Kalau kita makan berdiri, ya apa bedanya dengan hewan kapan makan berdiri? Tapi kalau kita makan duduk, beda dong. Kalau kita masuk rumah mendahulukan kaki kanan, kalau keluarnya mendahulukan kaki kiri, beda sama kambing masuk kanan, masuk kandang. Jadi kapan kita melaksanakan sunnahnya Nabi, kita sedang memuliakan, memanusiakan diri kita sendiri. Kita menjaga kemuliaan. Tapi kalau kita menafikan sunnah-sunnahnya Nabi, menganggap kecil dan sepele sunnah-sunnahnya Nabi, tanpa kita sadari kalau kita sudah menyepelekan kemuliaan kita sendiri sebetulnya. Yang kita sepelekan bukan sunnahnya Nabi. Apa efeknya? Apa pengaruhnya? Kita menyepelekan sunnahnya Nabi, tetap sunnahnya Nabi mulia. Justru kita kapan tidak melaksanakan sunnahnya Nabi, kita yang menganggap kerdil, kecil, sepele diri kita sendiri. Kita yang merendahkan diri kita sendiri. Makan dalam keadaan pakai tangan, beda dengan hewan, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu jangan sampai kita menganggap sepele sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Dalam rangka memulai aktivitas dengan menyertai namanya Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Mau makan baca bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur juga begitu. Mau ngarang kitab, belajar ngajar juga begitu. Nambahi manfaat, nambahi barokah. Kalau sudah bicara barokah ini bukan bicara nominal. Kalau bismillah itu nambahi nominal, ya nggak usah pengajian. Semua orang akhirnya baca bismillah, nggak pakai dijelenteh apa manfaat daripada bismillah. Tapi barokah itu lebih penting daripada nominal. Ini yang kadang-kadang kita nggak sadar. Manfaat dari sesuatu itu kadang-kadang lebih penting daripada nominal.
Contoh, sebagai gambaran saja. Kalau kita ada di tengah lautan, ya, kapal karam, kemudian kita terjun ke laut. Kenapa? Kalau kita nggak terjun, ikut tenggelam bersama kapal. Terjun kita ke laut. Kemudian, dalam keadaan seperti itu, kita milih mana? Ngambil emas atau ngambil kayu? Ngambil emas apa ngambil kayu? Jelas ngambil kayu. Kenapa? Ngambil emas tambah tenggelam kita. Bukan meringankan beban, nambahi beban itu namanya. Sama, ngambil kayu dalam keadaan seperti itu, yang penting barokahnya dulu, yang penting manfaatnya dulu. Masalah emas nyampe daratan selamat, cari-cari sudah. Sama, kita tenggelam dalam fitnahnya dunia ini, yang penting bukan nominal. Barokahnya dulu. Kapan masuk surga? Nominal nggak nyelamatkan. Yang nyelamatkan kita itu barokah, manfaat daripada sesuatu. Kapan kita masuk surga? Ambil sudah apa isinya surga. Emas, perak, intan, berlian. Bahkan itu semuanya kita injak pakai kaki. Ambil sudah. Jadi kita hidup di dunia ini bukan cari nominal. Kalau nominal udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita upayakan sebetulnya apa? Yang perlu kita usahakan adalah manfaatnya, barokahnya. Makan, baca bismillah. Tujuannya apa? Biar manfaat makanan itu menjadi bekal ketaatan. Cari nafkah juga begitu. Kalau kita memulai cari nafkah dengan bacaan bismillah, insya Allah dituntun, dibimbing, digiring sama Allah untuk mencari rezeki yang halal. Karena manusia seperti kita, imannya yang lemah ini kalau ketok sing haram ini goyang. Tapi kalau kita nggak pernah dikasih kesempatan oleh Allah untuk mepet, nyerempet sama apa yang haram, itu insya Allah lebih selamat buat kita. Kita pilih mana? Ketemu sama apa yang haram sehingga kita terombang-ambing, bimbang, diterima bukan, diambil atau tidak. Atau kita nggak ketemu sama sekali, nggak punya kesempatan ketemu sama apa yang haram walaupun nominalnya besar. Pasti kita milih nggak ketemu sama kesempatan, peluang buat kita untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada ketemu terus akhirnya gagal kita jaga iman. Nah, akhirnya kita ambil apa yang haram. Nah, tapi kalau orang itu keluar dari rumah, mencari nafkah, bekerja, dengan memulai bacaan bismillah, digiring oleh Allah untuk ketemu sama apa yang halal terus. Sehingga pulang dia membawa satu rezeki, satu nafkah yang manfaat untuk anak istrinya. Itu yang paling penting sebetulnya. Barokah, manfaat, itu penting, lebih daripada nominal. Tapi manusia, kapan mereka kosong daripada ilmu agama, peteng, gelap mata, dana bansos juga diambil kadang-kadang. Kenapa? Nominal itu nomor satu buat mereka. Padahal mereka sedang di tengah fitnah, lautan fitnahnya dunia. Sik belan-belani golek emas, ya tenggelam, memperberat diri sendiri, itu namanya. Paham ya? Itu dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim setiap kita beraktivitas. Naam. Kemudian adapun nilai manfaat daripada bacaan bismillah itu banyak sebetulnya. Bukan hanya menambahi manfaat, menambahi barokah duniawi maupun ukhrawi. Nggak ada ya sunnahnya Nabi yang nggak manfaat duniawi ukhrawi, itu nggak ada. Sunnahnya Nabi semua manfaat dunia sampai akhirat. Saya pernah punya teman, ayahnya sakit jantung, pasang ring. Kemudian dokternya tanya, singkat cerita dokternya tanya, kalau boleh tahu bapak agamanya apa? Oh Islam. Oh ya sudah, alhamdulillah saya juga Islam, kata dokternya. Loh kenapa dok? Kok tumben-tumben dokter tanya agama-agamanya? Oh enggak apa-apa, saya cuman kasih tahu. Orang itu kalau tidur miring sebelah kanan, itu akan membuat fungsi jantung semakin kuat. Tapi kalau orang tidur miring sebelah kiri, maka organ tubuh itu akan mepet jantung, sehingga fungsinya jantung itu untuk memompa darah semakin berat. Itu sakit jantung, nggak sakit jantung sebetulnya bagus untuk jantung kapan kita tidur miring sebelah kanan, Pak. Dan itu sunnahnya Nabi. Nah, karena bapak sakit jantung, sangat-sangat butuh bapak untuk tidur miring sebelah kanan. Terbiasa nggak terbiasa, tengah malam bangun kok miring sebelah kiri karena muyek tidurnya, balik lagi Pak sebelah kanan, Pak. Itu sunnahnya Nabi dan juga itu bagus buat kita walaupun kita jantungnya sehat.
apalagi jantungnya bermasalah. Lihat, oh dokter seperti ini cakep Pak. Kenapa? Punya kelebihan di atas dokter yang lain. Cakep, punya ciri khas. Apa itu? Sentuhan-sentuhan religi, sentuhan-sentuhan agama. Itu yang luar biasa. Nggak ada sunnahnya Nabi yang tidak manfaat, itu nggak ada. Termasuk baca bismillah. Dalam satu riwayat dikatakan begini, jumlahnya malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga neraka, itu jumlahnya ada 19. Anak buahnya malaikat Malik itu jumlahnya 19. Namanya malaikat Zabaniyah. Alaiha tis'ata asyar, Allah sifatkan demikian dalam Al-Quran. Nah, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang sering-sering baca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan selamat dari cengkeraman dan tarikan malaikat Zabaniyah kapan kita meniti jembatan Sirat. Kenapa? Karena sir rahasia daripada Bismillahirrahmanirrahim ada pada setiap hurufnya. Dan bukan kebetulan, tapi memang sudah ditentukan oleh Allah, jumlah huruf Bismillah itu juga 19. Gambarannya, kalau kita kepingin nyogok malaikat Zabaniyah, itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sogok dengan Bismillahirrahmanirrahim. Suap dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Yang buat kita manfaat nanti selamat dari neraka bukan harta. Justru seringkali harta itu gandoli, jegal. Kalau ada nabi itu dihisab, kata ulama, maka Nabi Sulaiman nabi yang paling lama hisabnya. Nabi yang paling lama hisabnya. Masih pasti masuk surga. Tapi kalau dihisab, misal Nabi dihisabkan pendapat yang muktamad, Nabi itu nggak dihisab, langsung masuk surga. Semua Nabi masuk surga. Nabi Adam apalagi Rasulullah SAW. Semuanya masuk surga langsung tanpa hisab. Tapi kata ulama, seandainya Nabi ada yang dihisab, maka Nabi Sulaiman paling terakhir masuk surga. Kenapa? Paling kaya soalnya. Paling sugih. Pernah Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya luar biasa. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, karena beliau punya banyak harta di Mekah, dibawa semuanya. Ya samalah seperti kalau kita pindah rumah, pasti harta kita dari rumah yang lama kita bawa semuanya, pindah ke rumah baru. Sama halnya dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Semua hartanya dibawa. Karena bawa harta yang banyak, telat datangnya ke kota Madinah. Agak terlambat, selisih sekian hari gitu. Ribuan onta, ribuan budak, dan setiap onta bawa hartanya Abdurrahman itu kilo-kiloan. Walhasil ketika nyampe ada di kota Madinah, terdengar dentuman di dalam tanah gitu loh. Gerak, seperti tentara kalau jalan. Bruk. Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika beliau ada di dalam rumah bingung, kaget, suara apa ini? Tanya, suara apa ini? Rombongannya Abdurrahman bin Auf datang. Loh kok bisa suaranya segitu? Ontanya ribuan, budaknya ribuan. Belum lagi onta itu membawa beban, hartanya Abdurrahman bin Auf setiap onta sekian kilo. Wah. Dijawab sama Siti Aisyah, oh benar kalau gitu kata Rasulullah. Masuk. Bingung loh. Memangnya Rasulullah pernah ngomong apa tentang Abdurrahman bin Auf? Dari mulut ke mulut, sampailah ke telinga Abdurrahman bin Auf. Rasulullah pernah ngerasani dalam tanda kutip ya, tentang kamu wahai Abdurrahman bin Auf. Loh gimana? Gak tahu. Siti Aisyah istri Rasulullah yang tahu. Akhirnya tanya kepada Siti Aisyah, apa yang anda ketahui daripada sabda Rasul tentang saya wahai Aisyah? Maka dikatakan, setiap fuqara dan masakinnya kaum muhajirin dan ansor, kaum fakir miskin dari kalangan muhajirin dan ansor, masuk surganya cepet-cepetan, pelayon. Ya wajar, namanya masuk surga kok, pelayon, cepet-cepetan. Kecuali Abdurrahman bin Auf, pasti masuk surga, cuma lambat, tertatih-tatih. Apa sebabnya? Hartanya kamu gak ada lagi. Apa jawab Sayyidina Abdurrahman bin Auf?
mulai sekarang wahai Aisyah, ini semua harta, ribuan onta, ribuan budak beserta harta itu semuanya saya wakafkan, saya sedekahkan fisabilillah, melarat dadak. Dan itu bukan sekali itu toh. Abdurrahman bin Auf menyedekahkan hartanya total. Bukan sekali dua kali, berkali-kali. Tapi sugimane. Kaya lagi. Ini namanya zuhud. Nih, harta itu enggak di hati tapi cukup di tangan. Ada nggak ada, punya nggak punya, kaya melarat sama. Jadi zuhud itu bukan harus melarat. Melarat tadi zuhud belum tentu. Kadang-kadang kaya tapi zuhud. Seperti Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Nggak ada di hatinya dunia ini. Oh ya wis, tak sedekah no. Saya berharap saya termasuk di antara kalangan fakir, miskinnya, muhajirin dan ansor, sehingga saya masuk surganya cepet-cepetan balapan. Tapi Allah takdirin kaya lagi zuhud. Kalau kita ini mungkin bukan zuhud perkara nasib, zuhud kepeksan, zuhud kalah sama nasib. Bukan karena nggak kepingin dunianya yang nggak mau sama kita. Maksa merem-melek mikirin dunia tapi gak sugi-sugi. Ini bukan zuhud sebagaimana zuhud yang terpuji. Jadi ada kalanya kaya tapi zuhud, ada kalanya susah, miskin, fakir tapi kedunyan. Ada juga sugih kedunyan, ada juga fakir zuhud. Gitu. Ada 4 kondisi. Bicara zuhud bukan bicara takdir, bukan bicara apa yang ada di tangan, bukan. Bicara hati zuhud itu. Ada nggak bagian dunia daripada hatinya? Ada nggak bagian dunia di dalam hati? Kalau nggak ada, itu baru zuhud. Kapan dikatakan nggak ada dunia dalam hati kita? Kaya atau tidak sama, punya atau nggak punya sama, ada atau nggak ada sama. Orang kaya, misalnya naudzubillah pabriknya kebakaran, waduh gulung. Kadang-kadang sampai jambak-jambak rambut. Kadang-kadang kalau dia perempuan yang tadinya nutup aurat dibuka kerudungnya, nangis geru-geru. Kenapa? Beda dia antara punya dengan nggak punya. Kapan jatuh bangkrut, keadaannya berbeda. Nah, yang menyelamatkan kita nanti di akhirat ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya, baca Bismillah ini susah? Berarti kalau kita baca Bismillah selamat dari neraka dan masuk surga. Saya mau tanya, masuk surga ini gampang apa susah berarti? Segampang apa sih masuk surga itu? Segampang kita dari masjid, dari musola ini pulang ke rumah. Dari musola pulang ke rumah, gampang apa susah kira-kira? Gampang. Pokok syaratnya 2. Apa itu? Melek, dalani padang. Jalannya terang, lampunya nyala tapi merem. Yang mestinya 10 menit bisa setengah jam. Kenapa? Merem. Melek tapi jalannya gelap. Wah, akhirnya meraba-raba. Hati-hati. Was-was, takut ini, takut itu. Yang mestinya 10 menit bisa sampai 20 menit akhirnya. Tapi kalau melek dalani padang, enteng, gampang. Sama sebetulnya kapan kita mau pulang ke surga dari dunia, pulang ke surga gampang. Pokok melek tapi bukan melek mata, melek hati. Padang no dalani dengan apa? Ilmu agama. Al ilmu nur. Ilmu adalah cahaya. Melek hati, kita semua punya hati kok. Tinggal kita gimana caranya buka mata hatinya, buka mata batin. Sebagaimana kita punya mata kalau merem, ya sama seperti orang yang nggak punya mata. Maaf. Semua orang punya hati, tapi keadaan hati masing-masing berbeda. Nah, tinggal buka mata batin. Setelah itu padang no dalani, nyalakan lampunya yang membuat kita semakin mudah untuk masuk surga. Dengan apa? Cari ilmu agama. Misal ada tiket surga dijual. Tiket surga dijual berapa harganya? 100 juta. Purun apa mboten jenengan? Waduh, larang gak situ wis, mlebu neraka ae. Gak mungkin kan? 100 juta. Oh ya wis. Insya Allah kita kerja mati-matian, siang jadi malam, malam jadi siang, peres keringet banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Sing penting untuk duit 100 juta, kita tuku tiket masuk surga. Baru rumah, mobil dan seterusnya. Insya Allah yang jomblo gak mikir rapi disi. Mikir dapat tiket 100 juta harganya untuk masuk surga. Saya mau tanya, tiket masuk surga ada tak? Berarti surga itu gratis apa bayar? Gratis. Gampang, gratis. Saya mau tanya, maksiat itu ada yang gratis, tapi masuk
Loh, berarti yang susah itu masuk surga apa masuk neraka? Yang susah itu masuk surga apa masuk neraka? Yang susah itu yang bayar apa yang gratis? Berarti masuk neraka itu susah. Tapi wong belan-belan masuk diskotik bayar, mlebu stadion gak sholat duhur, gak sholat asar, gak sholat maghrib, perkara bal-balan bayar. Main perempuan bayar. Judi kalahan. Apa yang nggak bayar? Maaf nonton porno bondo pulsa. Maaf. Apa yang nggak bayar sekarang itu? Tapi neraka. Lihat, orang kalau sudah merem mata batinnya, orang kalau sudah peteng jalannya, kayak masuk surga itu yang susah. KBH lo merem. Kalau hakikatnya sejatinya enggak, kuali. Nih kita nih di masjid, di musola. Kalau di luar hujan, kita kehujanan. Kalau di luar panas, kita kepanasan. Lepek suka? Enggak, kabeh. Jelas ya? Makanan ada, minuman ada. Apa yang kurang? Surga. Kita maksiat, kadang-kadang hutan-hutanan, panas-kepanasan. Di stadion, nggak ada karpet stadion. Nggak ada makanan begini, ada makanan ya beli lagi, minuman itu. Ini gambaran. Makanya sebetulnya dengan bismillah kita bisa masuk, tentunya dengan kewajiban ya. Setelah kewajiban, nah kalau kewajiban nggak dilakoni pondok bismillah, ya sama seperti orang kepingin bawa bekal tapi nggak punya wadah, kreseknya nggak ada, karungnya nggak ada, mau dibawa gimana nih ceritanya ini? Nggak bisa. Butuh wadah dan butuh isi. Tapi asal kita punya wadah, yang wajib kita laksanakan, cukup itu bekalnya masuk surga. Cuman derajatnya nggak naik, derajatnya nggak bisa tinggi. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian dalam satu riwayat dikatakan begini: Idza qala al-abdu Bismillahirrahmanirrahim. Seorang hamba, seorang umat Nabi Muhammad SAW, kapan baca Bismillahirrahmanirrahim, galatil jannah labbaik Allahumma wa sa'daik. Ilahi inna abdaka fulanan gala Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zahzihhu anin nar wa adkhilhul jannah. Seorang hamba Allah kapan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, surga seraya menyeru kepada Allah, ya Allah, fulan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, aku berdoa ya Allah, kata surga, jauhkan dia daripada neraka dan masukkan dia ke dalam aku, jadikan dia salah satu penghuniku ya Allah. Kalau kita ngarep masuk surga ya wajib, wajar, normal, lumrah. Tapi yang luar biasa, kapan surga berharap kita menjadi penghuninya. Oh, ternyata modalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat dunia, barang siapa yang sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, maka dia akan aman dari mati dadak. Tidur gak bangun, selamat dari mati mendadak, selamat rumahnya daripada kebakaran, dan selamat dari pencurian atau perampokan. Manfaat duniawi membuat kita selamat daripada mati mendadak. Baca sebelum tidur Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan HP setengah jam, 1 jam, 2 jam. Ya Allah, Bismillah ini. Bayangkan, mudah-mudahan panjang umur setelah fiat. Bayangkan kalau kita sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dan itu ucapan terakhir yang kita ucapkan, kan indah. Belum lagi barang siapa yang baca 21 kali Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah aman daripada mati dadak. Kita ini setiap malam bisa tidur, tapi belum tentu besok kita bangun. Bahkan tidurnya kita bukan karena usahanya kita. Pernah nggak kita ini kepingin tidur tapi nggak bisa tidur? Jam 9 malam sudah di kasur, tapi jam 12, jam 1 melek. Itu tanda tidur itu karena kehendaknya Allah. Pernah nggak kita ini kepingin bangun jam 3 tapi nggak bangun-bangun? Sering.
Itu tanda kita bangun juga karepnya Allah, bukan karepnya kita. Kita tidur karena karepnya Allah, kita bisa bangun juga karepnya Allah. Itu tandanya kapan kita tidur, roh itu ada dalam genggamannya Allah, kuasanya Allah. Kapan kita tidur, kepingin tidur tapi nggak bisa tidur, molak-malik, montang-manting di kasur, itu tandanya Allah belum punya karep untuk mencabut nyawa kita sementara. Kapan kita tidur tapi kok nggak bisa bangun sesuai dengan keinginan kita, itu tandanya Allah punya karep belum ingin mengembalikan nyawa itu kembali ke jasadnya kita. Makanya kalau kita tidur, kan bukan hanya baca Bismikallahumma ahya wa bismika amut, kita tidur pamitan sebetulnya. Sebagaimana kita bawa namanya Allah dalam rangka hidup, wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu saya mati. Dengan namamu, bukan saya tidur, dengan namamu saya mati. Kita ini pamitan kapan tidur. Tapi bawa namanya Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak sumpah-sumpah bawa namanya Allah. Bismillah enggak pernah dibaca. Sumpah-sumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah. Masih ya bener. Imam Syafi'i itu ilmunya manfaat karena beliau enggak pernah main sumpah, walaupun dalam posisi yang benar. Kita kadang-kadang goroy sih main sumpah. Gara-gara 10.000, 100.000 sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya Bismikallahumma ahya bismika amut kapan kita tidur, tapi juga baca Allahumma in arsaltaha farhamha. Allahumma in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka sholihin. Ya Allah, jika nyawa saya yang ada dalam genggamanmu, kita tidur nyawa dalam genggamannya Allah, ruh dalam kuasanya Allah, engkau kembalikan, engkau lepas kembali, jagalah nyawa dan jasad kami kapan nyantol, kapan nempel, kapan melekat, sebagaimana jasad dan nyawanya orang-orang soleh, taat, baik, amal soleh, jaga ya Allah. Wa in amsaktaha farhamha. Tapi jika sebaliknya ya Rabb, nyawa roh itu engkau tahan, nggak balik bis. Rahmati, belas kasihani nyawa kami ya Rabb. Kenapa? Karena manusia nanti di alam akhirat mendapatkan nikmat, merasakan nikmat atau adab bukan lagi dengan jasadnya, tapi dengan rohnya. Masuk surga, dia merasakan nikmat dengan rohnya. Masuk neraka, merasakan adab dengan ruhnya. Ya Allah, jika engkau tidak berkenan untuk mengembalikan nyawa kami kembali kepada jasad kami, rahmati ya Rabb, sayangi ya Rabb, belas kasihan ya saat nono. Kita setiap malam mungkin bisa tidur, tapi belum tentu besok bisa bangun. Pertanyaannya, di mana rasa syukur kita kapan kita bisa bangun? Padahal balik lo nyawa itu. Saya mau tanya, lebih nikmat mana? Lebih penting mana antara nikmat bisa bangun tidur sama nikmat uang 100M? Nikmat mana uang 100M sama nikmat bangun tidur? Kalau boleh jujur 100M Pak ya? Kenapa? Loh, 100M kita syukur-syukur. Kalau ada orang nggak ada angin, nggak ada hujan, ngasih kita duit 100M, waduh kita cium tangannya orang itu, waduh nangis kita, sujud syukur, wah kita rangkuli orang, makasih, wes Pak, mulai sekarang jenengan kapan butuh sanjang mawon ten kula 25 jam waktunya saya untuk jenengan, 100M. Nikmat bangun tidur hakikatnya lebih penting daripada nikmat 100M. Duit 100M lagi sok tangi turun. Tapi mana syukurnya kita? Jangan lagi syukur. Kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah hidupkan aku setelah Engkau matikan aku ya Rabb. Kula jenengan paringi urip malih ya Rabb. Padahal saya tadi sudah mati loh. Mana syukurnya kita? 100M gulung-gulung kita syukur. Kapan nikmat bangun tidur? Paling ngusap iler ambek mulai. Nggak ada. Alhamdulillah, urip. Matur nuwun Gusti. Dikasih kesempatan ya Allah, terima kasih. Allah tuh sayang sama kita.
Allah itu sayang sama kita. Apa tanda utama kalau Allah sayang sama kita? Setiap malam kita maksiat, tapi besok pagi kita kasih bangun. Itu kan tandanya Allah masih berharap, balio, mulio, tobato. Kalau Allah bosan sama kita, selesai urusan. Kayak butuh Allah sama kita? Enggak. Kayak Allah butuh sama kita? Enggak. Kita kalau naik pesawat, kadang-kadang pesawat turbulence, goyang. Waduh, takut kita. Goyang di daratan aja kita takut. Cuman kalau goyang di daratan kita masih bisa sembunyi gitu. Masih bisa keluar dari rumah, nyari tempat persembunyian, perlindungan, gampang. Lah kalau sudah goyang pesawat, ya apa caranya? Mau keluar kemana gitu? Mau keluar pesawat? Mau sembunyi di mana kita? Sekali iso, betul pasrah. Insyaallah baca kul ya ayyuhal kafirun mulek kita. Kayak wong gak apa. Bingung, panik, singkat cerita landing. Kira-kira dalam keadaan genting seperti itu tapi dikasih selamat sama Allah, kita kapan landing mendarat sujud syukur gak kira-kira? Ya Allah terima kasih, meh mati ya, meh mati, kita tidur mati beneran. Dredeg-dredegnya kita, paniknya kita kapan naik pesawat ketika turbulensi itu masih nyantol, jasad itu nyantol. Kapan kita tidur nggak nyantol. Mana sujud syukurnya kita? Mana sujud syukurnya kita? Nikmat kamu tidur. Baca bismillah 21 kali, insya Allah dijamin besok pagi masih bisa bangun. Gak kelakon. Sebagai penutup, cuman sayangnya kita hidup di zaman dimana orang lebih takut mati positif daripada mati su'ul khotimah. Kita hidup di zaman dimana orang lebih takut sama sirine ambulan daripada sapaan Israel 5 kali dalam sehari. Walaupun umurnya kita masih 500 tahun lagi, tetap Israel datang kepada kita setiap hari 5 kali. Nyopo. Setiap hari 5 kali, nggak pernah kurang, nggak pernah bolong, nggak pernah absen. Cuman kita nggak terasa. Loh kok gak keroso, Bin? Lah kepingin tak? Kepingin keroso, kepingin ruh? Enggak kan? Kita lebih takut sama makhluk daripada yang menciptakan makhluk. Kita lebih takut mati dalam keadaan, ya mati karena sebab apa daripada mati dalam keadaan bagaimana? Padahal di kubur kita nggak ditanya matinya positif apa negatif, matinya su'ul apa husnul. Bukan saya ngomong nggak perlu jaga diri dari wabah, bukan. Cuman kita ini melupakan sesuatu yang lebih urgent, sesuatu yang lebih penting. Nggak boleh ya kita menomor satukan apa yang dinomor duakan oleh Allah dan menomor duakan apa yang dinomor satukan oleh Allah. Ikhtiar batin itu nomor 1, jangan nomor duakan apa lagi dilupakan. Ikhtiar zahir itu nomor 2. Buktinya apa? Buktinya orang walaupun pakai masker 17 kalau waktunya meninggal ya meninggal. Kalau nggak kena corona meninggalnya kena sebab yang lain. Bukan saya ngembosi, bukan. Saya hanya menyampaikan apa yang tidak disampaikan dokter karena memang bukan tugasnya. Apa yang tidak disampaikan oleh pemerintah karena bukan tugasnya. Nah, ini tugasnya kami. Menyampaikan sesuatu yang lebih penting. Ikhtiar zahir silahkan. Sudah disampaikan oleh pemerintah. Paham sudah kita, hafal kita. Tapi ini orang lalai. Apa artinya kalau kita selamat dari corona tapi gak selamat dari su'ul khotimah? Yang paling penting itu meninggal dalam keadaan bagaimana, bukan meninggal karena sebab apa. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, kematian yang kamu lari darinya, kematian itu akan datang kepada kamu. Nggak bisa kita lari. Israel itu mencabut nyawa bukan gara-gara ada corona baru panen. Dari dulu, cuma kenapa baru sekarang? Kita takut sama mati. Dan saya nggak terlalu percaya kalau ada orang gara-gara corona takut mati, saya nggak terlalu percaya. Kenapa? Lek tobat baru percaya. Takut mati kalau nggak tobat, ya bohong namanya. Takut mati itu tandanya tobat. Allah kasih musibah balak kepada kita. Tujuannya la'allahum yarji'un. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'ati la'allahum yarji'un. Wa lanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Allah kasih wabah, kasih musibah, kasih ujian kepada kita di dunia agar kita balik tobat. Yang Allah tunggu, maaf, bukan maskernya kita. Yang Allah tunggu tobatnya kita, bukan berarti gak usah maskeran.
Tapi yang Allah tunggu bukan itu maskernya kita. Bukan berarti gak usah maskeran dulu ya. Jangan salah paham, jangan dibentur-benturkan, bukan. Saya menyampaikan apa yang lebih penting, itu aja. Tobatnya kita yang ditunggu oleh Allah. Yang menentukan nasibnya kita nanti di akhirat, surga atau neraka, tobatnya kita. Tobat masuk surga, nggak tobat masuk neraka. Corona nggak urusan. Kita physical distancing satu sama lain. Saya mau tanya, kita juga jaga jarak nggak dari apa yang haram? Dokter bilang hand sanitizer, ulama bilang jaga wudhu. Yang dilakoni yang mana? Jaga wudhu. Kenapa dilakoni? Jangan-jangan orang sekarang yang saya khawatirkan lebih iman sama masker daripada zikir. Bismillahirrahmanirrahim aman daripada bala. Orang nggak percaya. Dokter bilang maskeran biar aman. Yang meninggal juga banyak. Ulama bilang zikir, sholawat, istighfar itu menjadi tolak balak. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak akan menimpakan satu musibah, azab, siksa kepada satu kaum jika mereka istighfar kepada Allah. Enggak percaya. Enggak percaya. Dokter ngasih tahu percaya. Imannya mereka sama dokter. Percaya sama dokter enggak ada masalah. Tapi kalau iman bukan. Iman ya kepada Allah, kepada Nabi dan kabar. Ayat Al-Qur'an, hadis Nabi. Jangan-jangan orang sekarang lebih iman kepada hand sanitizer daripada jaga wudhu. Kenapa? Dokter bilang hand sanitizer, percaya, ngelakoni. Tapi kalau kita ulama bilang jaga wudhu ya, gak nyambung. Selamat tuh kok corona kok gara-gara jaga wudhu. Loh ya apa sih? Apa bedanya jaga wudhu sama hand sanitizer atau cuci tangan? Kalau orang pakai hand sanitizer, kalau perlu mandi hand sanitizer, bersih tapi gak suci. Kalau jaga wudhu, bukan hanya bersih tapi suci. Dan di situ ada cuci tangan. Kita kalau wudhu dengan cara yang sempurna, sunnah, masukkan air ke hidung. Sebelum wudhu cuci tangan dulu. Orang gak percaya. Betapa jauhnya orang sekarang daripada ilmu. Sampai-sampai mereka gak sadar kalau mereka iman kepada hal-hal yang duniawi. Mereka percaya dengan aturan WHO. Mereka percaya dengan aturan pemerintah. Mereka percaya aturannya Allah dilanggar. Ini gambaran buat kita bahwa ada yang lebih penting. Ada yang lebih penting. Ini yang harus kita rubah. Mindset seperti ini harus kita rubah. Tetap ikhtiar zahir, jelas. Tapi selamat dari su'ul khotimah itu lebih penting buat kita. Itu aja yang ingin saya tekankan sebetulnya. Bukan untuk ngembosi atau jangan dibentuk-bentuk. No, ini ngembosi. Bukan di situ. Cuman kita selama ini lalai dari apa yang sebetulnya yang paling penting setelah kita meninggal dunia. Mudah-mudahan kita diselamatkan zahir dan selamatkan batin, diselamatkan dunia dan selamatkan akhirat, dan mudah-mudahan dikasih panjang umur, sehat walafiat. Kapan ajal menjemput kita, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina mahal putri untha wa dzakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa khilla atqiya ulama, nuhda bil khair mufa kulla syar, rabbana aslih lana kulla syu'un wa agirra birridha minkal uyun, waqdi an rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun, waghfir wastur anta akramu man satar, wa salatullahi takhshal mustafa man ilal hayyi da'ana wal wafa, bi kitabin fihi linnasi shifa'u ala al-ali al-kirami syurafa, wa ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman usari'u fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak, wa hasbunallahu ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.